Nah, cara menentukan bilangan oksidasi ini ada aturan-aturannya ya. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menentukan bilangan oksidasi atau bilox. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Jadi unsur bebas misalnya NaK berdiri sendiri, S8P4 berdiri tunggal, dia bilangan oksidasinya 0. Bilangan oksidasi untuk F itu -1. Bilangan oksidasi untuk golongan 1A, 2A, AG, Zn, dan Al sesuai dengan letak golongan pada sistem periodik unsur selalu bertanda positif. Bilangan golongan untuk 1A itu LINAKRBJS, 1A itu berarti +1. Kalau golongan 2A itu +2, yaitu BE, MG, CASA, BA itu selalu +2. Untuk AG itu +1, untuk ZN +2, AL +3. Ini udah tetap ya. Bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan jumlah muatannya. Contoh Fe3+. Berarti ini +3. Ya. Se2- berarti -2. Bilangan oksidasi atom H dalam senyawa adalah +1. Umumnya +1 ya. Kecuali yang ini. Tapi hafalin aja H itu +1. Bilangan oksidasi O adalah -2. -2. Ya. O diingat-ingat -2. Untuk tertentu dia berubah, ini -1, -setengah, dan +2. Tapi hafalkan aja O itu selalu -2. Tapi tertentu dia jadi tidak -2. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu senyawa adalah 0. Jumlahnya 0. Misalnya Fe2O3 itu total biloxnya 0. BaCO3 itu totalnya 0. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom suatu poliatom sama dengan jumlah muatannya. Misalnya SO2- itu -2 totalnya. Ion NH+ berarti +1. CrO7 2- berarti -2. Nah, ini ya. Ini mengulang materi kelas 10, cuma diperdalam lebih spesifik, lebih detail di kelas 12 ini ya. Langsung saja, langsung Bapak soal ya. Soal di buku paket, katanya ada yang dapat soal dari buku paket ini. Jika diketahui bilangan oksidasi S terendah adalah -2 dan tertinggi adalah +6, maka ion yang menjadi pengoksidasi tetapi tidak dapat menjadi pereduksi. Ya. Pengoksidasi itu artinya adalah mengalami reduksi. Mengalami reduksi penurunan bilox. Ya. Supaya mengalami pengoksidasi tetapi tidak mengalami pereduksi, ya, syaratnya apa? Ini syaratnya harus bilox tertinggi. Ya, harus bilox tertinggi. Tertingginya kan +6. Berarti cari bilox yang +6 tertingginya. Terendahnya -2. Jadi syarat menjadi pengoksidasi tetapi tidak menjadi reduksi, syaratnya adalah harus biloxnya tertinggi. Kita cek yang A. SO32-. Ini kan totalnya -2. Sesuai biloxnya ini -2. O itu -2 kalikan 3 jadi -6. Supaya totalnya -2 berarti S ini +4. Jadi S-nya ini +4.
Terus kita cek yang B. B itu SO4 2 min. Ya, berarti ini totalnya adalah minus 2. O itu negatif 2 kalikan 4 jadi negatif 8. Berarti S-nya adalah positif 6. Nah, ini S-nya kan tertinggi positif 6. Nah, ini positif 6. Ya, jawabannya adalah B. Kalau cari yang C, D, E, ya kita cari sekaligus ya. C, S2O3 2 min. Ini kan totalnya adalah minus 2. Oh, itu negatif 2 kalikan 3, negatif 6. Berarti ini plus 4. Ya, plus 4, tapi ini S-nya 2. Sekarang D, S2 min. Nah, kalau ini S-nya cuma 2 min, berarti ya ini adalah S-nya adalah min 2. E, ya. E, S4O6 2 min. Ini totalnya min 2. Oh, negatif 2 kali 6 berarti negatif 12. Berarti ini plus 10, hati-hati. Ini ada 4, berarti dibagi 4. Dapatnya plus 2,5. Ini kayak ini tadi S2, berarti ini dibagi 2. Jadi plus 2. Jadi yang tertinggi ya plus 6 nih. Jawabannya B. Silahkan di screenshot dulu. Ini bab baru ya. Bab baru setelah sifat koligatif larutan. Sudah di screenshot ya. Kita lanjut soal berikutnya. Spesi yang berperan sebagai reduktor adalah, kita jabarkan ya, Sn plus 4HNO3 menjadi SNO2 ditambah 4NO2 ditambah 2H2O. Nah, di sini Sn berdiri sendiri itu berarti 0. Berdiri sendiri 0. Bilangan oksidasinya 0. Terus HNO3 itu totalnya 0. Ya, totalnya 0. O itu negatif 2 kalikan 3 jadi negatif 6. H itu plus 1. Ini jangan dilihat dulu, yang ini jangan dilihat. Ini nggak usah dilihat koefisiennya. Berarti N-nya ini adalah plus 5. Kan totalnya 0, berarti ini plus 5. Plus 1 tambah plus 5 plus 6 dikurangi 6, 0. Jadi N-nya plus 5. Terus ini totalnya 0. O itu negatif 2 kali 2, itu negatif 4. Berarti Sn-nya ini supaya totalnya 0, berarti Sn-nya plus 4. Kemudian ini totalnya 0. Oh, itu negatif 2 kalikan 2 negatif 4. Berarti N-nya supaya totalnya 0, berarti ini plus 4. H2O nggak usah dilihat. H2O itu, H itu selalu plus 1. O negatif 2. Kamu lihat di sini. Ini O 0 menjadi plus 4. Naik. Kalau biloxnya naik, berarti oksidasi. Terus di sini N-nya plus 5. Segini N-nya adalah jadi plus 4. Jadi turun, reduksi. Jadi kita cari ya hasil oksidasi. Hasil oksidasi, lihat panahnya. Itu SNO2. Hasil reduksi. Hasil reduksinya adalah NO2. Reduktor. Reduktor itu zat
yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi itu Sn. Kemudian oksidator. Zat yang mengalami reduksi. Zat yang mengalami reduksi itu adalah HNO3. Nih. Yang sebagai reduktor siapa reduktor? Sn. Jawabannya A. Ya, screenshot dulu. Ya, di screenshot ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Spesies yang bertindak sebagai oksidator. Kita tulis ya. Cr2O7 2- ditambah 6Cl- ditambah 7H2O. Ini Cr3 plus 3Cl2 ditambah 14H positif. Nah, kita lihat di sini. Ini Cr2O7 2- berarti totalnya -2. O itu negatif 2 kalikan 7 negatif 14. Berarti Cl-nya supaya total -2 berarti ini plus 12. Plus 12 ya. Sedangkan Cr di sini plus 3. Kamu lihat di sini plus 12 plus 3 berarti turun. Reduksi. Terus di sini Cl min. Ini nggak usah dilihat ya. Cl min itu -1. Ya. Ini Cl2 berarti 0. Jadi -1 menjadi 0 itu berarti naik. Naik itu berarti apa? Oksidasi. Jadi yang mengalami reduksi ini mengalami oksidasi, naik biloksnya. Terus kita jawab apa saja yang diperlukan. Ya. Hasil oksidasi itu Cl2. Hasil reduksi itu Cr3+. Reduktor, zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi adalah Cl-. Oksidator, zat yang mengalami reduksi itu Cr2O7 2-. Oksidator. Nih. Ya, silakan screenshot dulu. Sudah di screenshot ya semua ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Di antara reaksi berikut yang melakukan redox ya. Redox itu ya mengalami oksidasi dan reduksi. Dalam persamaan tersebut mengalami oksidasi dan reduksi. Ini saya cek yang A dulu ya. Yang A itu ya. Yang A itu Pb NO3 2 ditambah 2 NaI menjadi PbI2
ditambah 2 NaNO3. Nah, ini kan ini kan berarti gini, Pb2 plus NO3 min. Ya. Berarti ini Pb-nya plus 2, ya. Pb-nya plus 2, ini totalnya min 1. O itu negatif 2, berarti negatif 6. Kalikan 2 negatif 6, berarti N-nya plus 5. Sedangkan yang ini totalnya 0. Na itu golongan 1A plus 1, I negatif 1. Terus ini juga, ini 0, I itu negatif 1. PB-nya berarti negatif 2, negatif 1 kalikan 2 ya, berarti ini PB-nya plus 2. Ini I-nya kan negatif 1 juga, kalikan 2, jadi asalnya negatif 1. Ini nggak usah dilihat, O itu negatif 0, ini plus 1, O itu negatif 2 kalikan ini negatif 6, ini plus 5, dicek. Ternyata N-nya ini tidak berubah. Tidak berubah. PB-nya juga tidak berubah. Jadi ini bukan tidak berubah. Jadi kalau tidak berubah itu berarti bukan reaksi redox. Nah, ini Bapak udah cari-cari. Jawabannya itu adalah C. Tapi kita cek C-nya ini. Jawabannya C. MnO2 ditambah 4 HCl menjadi MnCl2 ditambah Cl2 ditambah H2O. Ini totalnya 0. O itu negatif 2 kalikan 2 negatif 4, berarti Mn-nya plus 4. Ini H itu plus 1, Cl-nya min 1. Ini Cl-nya, ini totalnya 0, Cl itu min 1 kalikan 2, berarti minus 2. Berarti Mn-nya plus 2. Ini Cl2 berdiri sendiri 0. Terus kamu lihat di sini. Mn-nya plus 4 jadi plus 2. Berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi. Berarti ini reduksi. Sedangkan ini Cl min jadi 0. Berarti naik oksidasi. Nah, dalam satu persamaan ini ada reduksi dan oksidasi, maka ini persamaan redoks. Jadi reaksi redoksnya adalah jawabannya C. Ada reduksi dan oksidasi, berarti redoks. Screenshot dulu jawaban nomor 6. Sudah di screenshot. Kita lanjut berikutnya. Sekarang penyertaraan reaksi redoks. Nanti ada dua metode. Ini saya terangkan metode yang kedua dulu ya. Karena ini hubungannya dengan soal-soal itu. Jadi Bapak menggunakan metode yang kedua. Metode pertamanya nanti saya bahas minggu depan. Jadi minggu depan itu kita menggunakan dua metode. Kita bandingkan nanti jawabannya sama. Metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Untuk menjawab soal-soal yang ada di buku paketmu, setelah saya cek itu mengerjakannya bisa pakai metode setengah reaksi. Jadi ini saya ajarkan setengah reaksi dulu. Minggu depan dua-duanya saya terangkan biar tahu ya. Langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Memisahkan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Jadi memisahkan dua reaksi, satunya oksidasi, satunya reduksi. Jadi dipisahkan. Langkah kedua, menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Setarakan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi.
Menyetarakan jumlah oksigen. Ya, langkah ketiga menyetarakan jumlah oksigen pada masing-masing setengah reaksi. Kalau suasana asam, menambahkan 1 molekul H2O untuk setiap kekurangan 1 atom oksigen. Setiap ini atom ya. Ya, jadi kalau suasana asam itu bagian yang kekurangan oksigen itu ditambahkan H2O. Ya, pada kekurangan oksigen pada ruas yang kekurangan oksigen. Pada suasana basah, menambahkan 1 molekul H2O untuk yang kelebihan atom oksigen. Jadi kalau ada kelebihan oksigen, dia ditambahkan H2O. Menyetarakan jumlah hidrogen. Langkah keempat, menyatakan jumlah hidrogen pada masing-masing setengah reaksi. Pada suasana asam, menyetarakan hidrogen dengan menambah H positif. Pada suasana basah, menyetarakan hidrogen dengan menambah OH-. Langkah kelima, menyetarakan muatan pada masing-masing setengah reaksi dengan menambahkan elektron. Ini elektron. Elektron pada ruas yang memiliki jumlah muatan lebih besar. Menyamakan jumlah elektron pada reduksi dan oksidasi mengalihkan jumlah elektron dengan koefisien tertentu, menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Ya. Nah, nanti kita bahas ada soal seperti ini. Perhatikan persamaan reaksi redox berikut ini. Ini suasana asam. Pakai setengah reaksi ya. Persamaan reaksi disetarakan, maka nilai X-nya berapa? Saya tulis dulu. Fe3+ ditambah X-nya saya hilangkan dulu, yang ditanyakan X toh. S2- menjadi S plus FeS. Fe3+ berarti plus 3. S2- berarti ini min 2. Ini 0. Ini totalnya 0. S-nya min 2. Fe-nya plus 2. Berarti ini ya, dari plus 3 menjadi plus 2. Itu berarti turun reduksi. Sedangkan ini ke sini oksidasi. Jadi dipisah, reduksi sendiri, oksidasi sendiri. Jadi kita tulis dulu reduksinya. Nah, persamaan reduksinya adalah Fe3+ menjadi FeS. Nah, ini suasana asam. Ya, suasana asam, karena ini tadi coba baca, menyetarakan jumlah oksigen. Ya, oksigennya nggak ada. Menyetarakan jumlah hidrogen. Hidrogennya nggak ada. Berarti ini tidak ada oksigen. Jadi tidak perlu menyetarakan oksigen. Nah, ini totalnya adalah plus 3. Ini totalnya 0. Nah, ditambahkan elektron bagi yang jumlah elektron itu min 1. Ruas kiri dan kanan ini kan total muatannya sekiri plus 3. Total sebelah kanan 0. Supaya kanan kiri jumlah elektronnya sama, berarti ini saya tambah 3 elektron. Kenapa saya tambah elektron? Ini kan elektron kan negatif 1. Kalau 3 kan berarti negatif 3. Totalnya adalah positif 3 tambah negatif 3, totalnya 0. Nah, ini sama dengan ruas kanan. Jadi menyetarakan ruas kiri dan kanan dengan menambahkan elektron. Elektronnya bisa saya tambah di kiri atau kanan. Karena kiri plus 3, supaya kiri dan kanan jumlahnya sama yaitu 0, maka yang sebelah kiri saya tambahkan 3 elektron.
Ini yang reduksi. Sekarang yang oksidasi. Oksidasinya adalah S2- ya menjadi S. Di sini tidak ada kelebihan oksigen atau kekurangan oksigen, jadi nggak perlu ditambah H2O atau H positif. Ini adalah negatif 2, ini 0. Yang kiri total muatan negatif 2, yang kanan adalah 0. Supaya jumlah elektron kanan kiri sama, yang kanan ini saya tambah 2 elektron. Kenapa saya tambah 2 elektron? Elektronnya negatif 1. Jadi kiri bisa kanan. Pokoknya intinya gimana caranya total kiri kanan itu sama. Ya. Elektron kan negatif 1 kalikan 2 berarti ini negatif 2. Ini saya jumlahkan 0 tambah negatif 2 berarti negatif 2. Nah, sama total muatan kiri dan kanan. Udah ketemu ya ini ya, reduksi oksidasinya sudah ketemu. Baru kita tulis persamaannya. Fe 3 plus 3 elektron menjadi FeS. Kemudian S2- menjadi S plus 2 elektron. Di sini elektronnya 3, di sini elektronnya 2. Disetarakan reaksi atas dan bawah. KPK-nya berapa? KPK 3 dan 2 itu KPK-nya 6. Berarti ini saya kali 2, ini saya kali 3. Ya. Jadi kalau dikalikan jadinya 2Fe 3 plus ditambah 6 elektron menjadi 2FeS. Kalikan 3, 3S2- menjadi ya 3S plus 6 elektron. Terus kita jumlahkan. Ruas kiri ada 6 elektron, kiri panah ada 6 elektron, ruas kanan ada 6 elektron. Jadi ini saling meniadakan, habis, hilang. Jadi kayak mengurangi. Karena ruas kiri panah, ini ruas kanan panah. Jadinya persamaannya 2 Fe 3 plus ditambah 3 S2- menjadi 2 FeS ya, 2 FeS ditambah ya 3S. Coba cek dulu. Nah, setelah dicek seperti ini, kita cek jumlah totalnya. Ini Fe-nya 2, ini Fe-nya 2, udah pas. Ini S-nya kiri baru 3, S-nya kanan 3 kalikan 2, berarti S-nya ini totalnya sebelah kanan, S-nya 5. Berarti total S-nya totalnya 5. Nah, di kiri baru 3, berarti ini ditambahkan. Ini 3 toh. Berarti tambahkan, tambah 2S. Sehingga persamaannya jadi 2Fe 3 plus ditambah 5S2- menjadi 2FeS ditambah 3S. Nah, ini udah setara. Nah, ini udah setara. Jadi yang S2- yang dimaksud ini X-nya adalah 5. Ya, 5. Jawabannya E. Screenshot dulu jawaban nomor 7. Jadi kan sebelah kanan S-nya tadi totalnya 5, sebelah kiri baru 2, baru 3, maka perlu ditambahkan 2S lagi. Jadi 5. Nah, ini sudah setara semua. Screenshot dulu. Dan di screenshot kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Reduksi ion Br3-
menjadi BR min. Jadi BRO3 min menjadi BR min. Berarti ini jadi min 1. Ini totalnya min 1. Oh, negatif 2 kalikan 3 jadi negatif 6. Berarti BR-nya adalah plus 5. Jadi BR-nya ini plus 5 menjadi negatif 1 itu berarti turun berapa? Turun 6. Berarti ini butuh ya membutuhkan 6 biar sama. Selisihnya 6. Makanya 6 mol. Karena turunnya 6 ya, berarti butuh 6 elektron. Ini turunnya 6. Ya, ini reduksi. Turun 6 berarti butuh 6 elektron. 6 mol elektron. Jawabannya E, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan persamaan reaksi berikut menurut setiap kita jabarkan dulu. H2SO3 ditambah HNO2 menjadi NO tambah SO4 2 min. Kita cari muatannya. Ini totalnya 0. H itu plus 1 kalikan 2 berarti plus 2. O negatif 2 kalikan 3 negatif 6. Berarti S-nya ini supaya totalnya 0 berarti S-nya ini plus 4. Ini nanti bentar lagi mati, sambung kembali ya. Karena kurang 1 detik. Ini totalnya 0. O itu negatif 2 kalikan 2 jadi negatif 4. H itu plus 1 berarti N-nya supaya totalnya 0. N-nya plus 3. Ini totalnya 0. O itu negatif 2 berarti N-nya ini plus 2. Ini totalnya negatif 2 sesuai muatannya ini. O itu negatif 2 kalikan 4 jadi negatif 8. Supaya totalnya minus 2 berarti S-nya ini plus 6. Nah, terus kita lihat mana yang berubah. Ya, di sini S-nya plus 4. Ini S-nya ini plus 6. Ya, berarti ini naik berapa? Berarti ini naik 2.